Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas INDF ya guys. INDF ini adalah induk dari ICBP, induk dari Salim Infomas, SIMP, kemudian induk dari LSIP. Kalau gue nggak salah LSIP juga deh. LSIP, oke, London, Sumatera, Indonesia. Nah, gue suka dengan INDF. Dan kalau lu sudah tahu, di video sebelumnya gue sempat membahas, di pertama kali gue membuat video tentang saham, gue sempat membahas INDF sama HMSP. Dan ini beda cerita keduanya. Kenapa gue lebih suka INDF? Karena waktu itu valuasinya murah dan harga INDF pada saat gue membuat video tersebut adalah 6.100 kalau gue nggak salah. Lu bisa lihat di video ini. Dan gue mengatakan bahwa ini lagi murah INDF, beli aja, seperti itu. Nah, sekarang INDF sudah di 6.900 guys ya. Dan alasan kenapa gue INDF adalah begini guys. Lu boleh lihat laporan keuangannya dari tahun 2018. Alasan yang pertama adalah kenapa gue suka INDF, dan INDF merupakan salah satu saham yang layak untuk dikoleksi jangka panjang. Yang pertama adalah ekuitasnya bertumbuh. Ya ini hal dasar lah ya. Tahun 2018 33 triliun, tahun 2019 37 triliun, tahun 2020 42 triliun, tahun 2021 48 triliun, dan tahun 2022 adalah 51 triliun. INDF adalah salah satu saham consumer goods yang gue suka karena ekuitasnya terus bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, hutangnya kan gede. Nah, kita bisa lihat guys, di laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022. Sebenarnya liabilitasnya itu sudah mulai tinggi dibanding tahun 2019 ke tahun 2020, 2019 itu masih 41 triliun dan tahun 2020 itu adalah 83 triliun. Dan kalau kita cek sebenarnya apa sih yang paling gede dari hutangnya INDF ini? Sebenarnya yang paling gede itu adalah obligasi guys. Obligasinya itu hutangnya kan 38 triliun ya kewajibannya. Tapi menurut gua guys, kita nggak perlu khawatir sama si utang obligasinya INDF ini. Nah, ini guys, lu boleh lihat di bagian liabilitas jangka panjang. Hutangnya INDF pada tahun 2020 itu ada hutang bank 36 triliun, kemudian sudah jadi 5 triliun, dan tahun 2021 itu hutang obligasinya itu 38 triliun yang tadinya cuma 1,9 triliun. Jadi salah satunya kenapa utangnya atau liabilitas kewajiban INDF ini besar ya, lu boleh lihat di utang obligasinya. Dan lu boleh lihat guys catatan nomor 20. Sebenarnya jatuh temponya utang obligasi ini adalah pada tahun 2031 guys. 2031, ada yang di tahun 2032, ada yang di tahun 2051 ya guys ya. Jadi cukup panjang waktunya sehingga sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Dan grup Salim, konglomerat Salim ini bukan orang baru lah di dunia saham, bukan orang baru di dunia konglomerasi, pebisnis kawakan, pebisnis senior dan udah lama. Jadi waktu tahun krisis 98, Salim ini kan menguasai BCA sama Indosemen. Kemudian ketika itu dia menjual, yang akhirnya BCA ini dikuasai oleh grup Jarum, dan si grup Jarum ini dengan BCA-nya yang menjadi orang yang kaya nomor satu lah guys. Tapi sebenarnya itu menandakan bahwa si grup Salim ini sendiri dalam hal hutang berhutang, dalam hal mengelola aset dan bisnisnya itu rapih manajemennya kalau gue bilang. Kalau memang udah merasa dikhawatirkan hutangnya, kewajibannya, liabilitasnya, dan memang harus menjual, ya dijual gitu loh. Kalau misalkan memang harus akuisisi, ya akuisisi. Makanya pasti ada pertimbangan kenapa si grup Salim kemarin masuk ke bumi kan. Karena memang setahu gue Salim ini belum punya aset di pertambangan, dan ya nggak apa-apa dia mengakuisisi bumi, begitu guys. Nah makanya si Salim ini kalau kita lihat liabilitasnya memang besar, tapi ya kita nggak perlu khawatir karena sebenarnya sudah dikelola dengan baik. Kalau gue nggak salah hutangnya juga nggak gede-gede amat, paling gede 8%, bahkan ada yang 4%, ada yang 3% juga. Itu kalau kita ngomong dari liabilitasnya.
Kemudian sebenarnya si INDF ini rutin membagi dividen. Lu boleh lihat guys, di tahun 2018 itu dividen payout rasionya adalah 49%, per lembarnya 236, dan di tahun 2018 ini INDF ada dividen interimnya. Di tahun 2019 dia membagikan dividen payout rasio adalah 49%, per lembarnya 278. 2020 278 juga, 2021 278 juga, dan gue nggak tahu mungkin di tahun 2022 berpotensi 278 juga. Tapi kalau misalkan dia membagikan 30% ya guys, kalau dilihat dari EPS per tahun 2022 ini kan dia berpotensi 706 ya guys. Nah kalau misalkan kita hitung 30%, ya paling 211 dibanding harga sahamnya yang sekarang mencapai 6.900, ya dia masih 3%. Dividen yieldnya masih 3%. Dan untuk saham consumer goods, yield 3% ini termasuk yang gede. Coba lu lihat consumer goods lain, ada yang 1%, ada yang 2%, bahkan ada yang yieldnya 0, sekian persen. Jadi dividen payout rasionya, dividen yieldnya, bahkan dividen per share-nya itu cenderung gede untuk INDF. Itu alasan yang ketiga. Nah alasan yang keempat yang gue suka dari INDF adalah valuasinya murah guys. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, waktu harga INDF di 6.100 itu sebenarnya murah. Dan lo bisa lihat book value dari INDF, dia di tahun 2018 3.800, tahun 2019 4.300, di tahun 2020 4.800, di tahun 2021 5.000, sampai sekarang 5.800. Jadi valuasinya itu murah karena kenapa? Setiap tahun book value-nya naik terus. Karena kenapa? Dividen payout rasionya tidak dibagikan semua sehingga menambah ekuitasnya, dan jumlah lembar sahamnya kan di situ-situ aja kan, 8 miliar aja, 8,7 miliar ya. Mau tidak mau book value-nya akan naik terus guys. Nah ini yang gue suka dari si INDF itu sendiri. Jadi sebenarnya INDF ini PBV 1,1 menurut gue masih murah. Sebenarnya masalahnya INDF itu apa sih? Kalau gue melihatnya begini guys, salah satu masalahnya yang tentu saja berdampak signifikan pada laba bersih si INDF itu sendiri adalah, lu boleh lihat nih guys. Jadi kalau penjualan INDF kan naik terus guys, termasuk di tahun 2022 ini sebenarnya naik dibandingkan tahun 2021. Hanya saja memang ada yang mempengaruhi adalah beban keuangan. Lu boleh lihat guys di catatannya. Jadi penjualan INDF itu naik terus, bebannya juga naik terus. Ya nggak apa-apa lah, namanya penjualan naik, bebannya ada potensi naik juga kan, jadi lebih besar. Tapi seharusnya tidak masalah, laba bersihnya juga harus naik. Nah salah satu faktor kenapa si INDF ini cukup terpuruk di tahun 2022 adalah beban keuangan. Lu boleh lihat di catatan nomor 31 guys. Beban keuangan Indofood itu sendiri sudah mencapai 5 triliun. Nah, 5,4 triliun guys. Dan ini disebabkan oleh memang ketika dolarnya naik, ya dolarnya naik, kemudian mata uang asing naik, ini membebani si INDF itu sendiri. Nah, lu boleh lihat nih guys di catatan 31. Beban bunga dan beban bank itu 2 triliun sendiri. Kemudian yang pertumbuhannya besar, yang tiba-tiba meningkat pesat ya adalah rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Jadi karena dolarnya naik, dan menurut gua ya udahlah, dolar gak akan naik ke 16.000 atau 17.000 lah. Orang ekonomi Indonesia bagus, kemudian The Fed menaikkan suku bunga dan inflasinya sudah mulai turun ya kan. BI juga naikkan suku bunganya yang akhirnya berimbas ke sektor-sektor properti, mungkin jadi lesu. Tapi ya menurut gua untuk rugi neto atas selisih nilai mata uang ini, selisih nilai tukar mata uang ini ya nggak akan lebih buruk lagi. Mudah-mudahan, harapannya kan begitu guys. Dan kalau misalkan ini berkurang, ya di catatan beban keuangan nomor 31 ini berkurang dan lu mendapatkan INDF di harga sekarang, menurut gue itu merupakan sebuah keuntungan. Karena kalau gue hitung harga wajar INDF ini sendiri adalah di angka 9.600 guys. 9.672 untuk harga wajar si INDF. Nah, kalau biasanya kita mengurangi 50% MOS di saham-saham batubara,
karena kan resiko saham batubara itu besar. Kalau misalkan INDF ini nggak perlu ngurangin sampai 50% MOS-nya, ya paling 40%, paling 30%. Katakanlah kita mengurangi MOS-nya 40%. Best buy-nya ya di harga 5.800. Pada saat gue kemarin membuat video ini guys, di harga 6.100 INDF waktu itu, di harga 6.200 atau 6.100 gitu kan, sempat sampai ke 6.000 kan. Kalau misalkan MOS-nya dikurang 30%, ya best buy-nya masih di angka 6.700. Seperti itu guys. Jadi sekarang masih murah nggak 6.900? Ya menurut gua ya guys, ini sebenarnya INDF masih murah. Tapi INDF ini memang pergerakan sahamnya agak lama, jadi kita perlu sabar. Tapi kan nggak turun juga kan INDF? Begitu guys. Dan jadi risknya itu dan rewardnya lebih besar rewardnya dibanding risknya. Seperti itu. Kalau lu beli di harga sekarang, oke lah, mungkin masih bisa turun lagi ke 6.100, ke 6.500. Tapi ya masa iya INDF sampai ke 5.500? Sampai PBV 0, kayaknya udah nggak mungkin guys. Kalau dilihat dari nanti kan di 2022 ekuitasnya naik lagi, mudah-mudahan naik lagi kan, DPR-nya nggak dibagikan semua, ekuitasnya naik, ya book value-nya udah bukan 5.800 lagi, mudah-mudahan udah ke 6.000 kan. Jadi valuasinya sebenarnya sekarang masih murah. Itu guys, gue melihatnya. Jadi itu alasan kenapa gue suka INDF, dan INDF ini layak untuk diinvestasikan ya. Jadi itu aja, sekian video dari gue. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lu, dan semoga lu sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.